Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Kembali lagi dengan saya, Alosita sebagai host pada podcast hari ini. Kali ini saya bersama dengan dua narasumber yang baru saja meraih medali perak di OMI tingkat nasional. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Adri Akmal Hasan Yasin, biasa dipanggil Akmal, dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo dari kelas 12 F2, bisa dipanggil Tejo. Nah, selamat atas raihan medali peraknya. Terima kasih. Gimana perasaannya saat namanya diumumkan? Apakah terkejut atau sudah menyangka sebelumnya? Saya dulu ya. Jujur saya sangat-sangat terkejut karena pada saat saya pertama kali sampai ke tempat sana itu saya cuma berharap ya paling nggak perunggu pun itu udah bagus banget gitu. Terus pada saat pengumuman ada teman saya yang lebih pintar dari saya gitu kan, dia dapat perunggu, terus saya sempat rasa down gitu kan, kayaknya ini nggak bakal dapat bawa pulang medali gitu kan. Terus ternyata masuk dalam list perak itu, wah chaos di situ, saya ribut sama teman saya, sangat-sangat senang sekali pas itu. Terus kalau saya itu sebenarnya sudah lumayan percaya diri sama hasil di OMI itu, karena kebetulan ketika saya mengerjakan soalnya itu ternyata soalnya jauh di bawah yang saya duga. Ketika saya sedang persiapan di madrasah, saya banyak mengulas soal-soal yang tingkatannya itu kalau di OSN itu yang nasional. Nah, ketika saya lomba di OMI tingkat nasional, ternyata soalnya hanya setingkat mungkin Provinsi. hampir ke provinsi tapi belum sesulit provinsi. Jadi saya lumayan percaya diri. Tapi saya sebenarnya pengennya di emas, cuman ketika saya mengerjakan ternyata banyak sekali rumus-rumus yang tetapannya itu tidak dikasih tahu. Kayak misal di kimia itu kan ada kayak AR, MR kayak gitu. Nah, kebetulan saya kalau di OSN itu dikasih tabel yang isinya angka-angka dari setiap unsur di kimia. Nah, kalau di di KSM itu kemarin yang ganti nama jadi OMI, kebetulan di sana nggak dikasih tahu AR sama MR. Jadi karena saya nggak pernah ngafalin, jadi saya bentroknya di situ dan ternyata nggak jadi emas. Jadinya hanya bisa sampai perak. Boleh jelasin ke pendengar nggak OMI itu apa? Terus bidang yang kalian tempuh? Jadi OMI itu merupakan perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Agama, dan OMI itu sendiri baru ada pada tahun 2025 karena pada tahun-tahun sebelumnya itu Kementerian Agama menyelenggarakannya bernama KSM. Nah, untuk yang bidang ekonomi sendiri itu kan namanya ekonomi terintegrasi. Jadi pada soal-soal yang keluar pada lomba OMI itu nanti ada semacam, kita dikasih sebuah surat gitu kan. Sebuah surat itu nanti kita suruh mengidentifikasi dalam surat itu kita sedang membahas persoalan apa, lalu ada juga kayak penyelesaian sebuah masalah dengan sebuah surat gitu. Terus juga ada hukum-hukum fikih yang keluar itu, kayak hukum fikih ini menetapkan tentang apa, terus kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menerapkan seperti apa. Terus kalau di kimia sendiri, kimianya itu sedikit enggak sih, banyak mencampuri hal-hal yang terkait dengan tajwid. Misal di tajwid ada hukum nun mati gitu. Nanti di soal-soalnya itu diberikan suatu potongan ayat Al-Qur'an, terus kita disuruh mengidentifikasi hukum-hukum apa saja yang ada di potongan ayat tersebut. Nah, nanti jumlah dari hukum yang ada di potongan ayat tersebut itu sangat menentukan apakah kita bisa mengerjakan soal ini atau tidak. Karena ketika kita tidak bisa mengidentifikasi hal tersebut, maka otomatis soal yang kita aslinya tahu cara penyelesaiannya secara saintis
menjadi tidak bisa dikerjakan karena ada suatu informasi yang kita harus dapatkan dari potongan ayat tersebut, kayak gitu. Nah, sebagai siswa Mandua Kebumen nih, gimana caranya bagi fokus antara belajar di sekolah sama persiapan intensif buat Omi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Mandua Kebumen karena untuk anak-anak yang mengikuti perlombaan khususnya seperti OMI ataupun OSN, kita itu diberikan dispensasi untuk tidak masuk kelas terlebih dahulu selama beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum perlombaan. Nah, jadi pada saat waktu itu kami difokuskan untuk fokus untuk mempersiapkan lomba dan fokus menata mental. Nah, untuk tugas-tugas sendiri itu biasanya setelah kita selesai lomba baru kita diperbolehkan untuk mengerjakan tugas-tugas untuk menunjang nilai kita. Itu pun kadang ini ya nggak tergantung gurunya juga. Kadang juga ada guru yang baik kayak cuma ngasih tugas yang sedikit, kadang juga ada yang memberikan tugas ya semestinya kayak anak-anak yang lain disetarakan juga ada. Ya, terus khususnya untuk pelatihan untuk Olimpiade Madrasah yang kali ini kan sedikit bentrok dengan TKA. Nah, itu saya sebenarnya dikasih dispensasi dari sebelum TKA, tapi karena materi TKA saya kurang banyak, saya keluar kelas izinnya untuk OMI tapi belajarnya buat TKA. Tapi setelah TKA ada sedikit waktu buat persiapan OMI sekitar 1 mingguan. Kami berdua dispensasi dan melanjutkan belajar bidang yang kita ambil itu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan buat persiapan? Apakah ada guru pembimbingnya? Kalau untuk OMI dari awal mulai itu kan kalau tidak salah ya, kita seleksi untuk diikutkan OMI sekitar bulan Agustus. Pendaftarannya itu sekitar pertengahan Agustus. Lalu untuk pelaksanaannya kan yang tingkat kabupaten kalau tidak salah September pertengahan. Jadi untuk persiapan untuk OMI tingkat kabupaten itu sekitar kalau tidak salah 2 minggu ya. 2 minggu untuk persiapan. Lalu untuk yang provinsi itu juga sama, kita mempersiapkannya sekitar 2 minggu juga. Untuk pelaksanaannya itu pada pertengahan awal Oktober. Lalu pengumuman yang nasional 17 Pak ya? Ya, sekitar 17. Nah, sekitar itu kita dikasih waktu kalau tidak salah sekitar 1 bulan untuk sekitar 1 bulan lah untuk persiapan buat nasional. Tapi karena ada TKA jadi sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum TKA kita pakai untuk TKA, lalu minggu-minggu setelahnya kita fokuskan untuk yang OMI. Kalau menurut saya untuk persiapan Olimpiade yang resmi seperti OMI atau OSN itu dispensasi tidak terlalu mempengaruhi hasil kita, karena yang kita perlombakan di lomba-lomba yang resmi seperti OMI atau OSN itu bukan hanya intensif dalam jangka waktu pendek, tapi kita harus bisa mempertahankan konsistensi kita dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Kalau menurut saya persiapan untuk olimpiade seperti yang tadi saya sebut itu minimal kita harus bisa konsisten dalam waktu 1 tahun. Itu pun belum tentu kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan. Jadi kalau ditanya tentang persiapan Olimpiade OMI yang kemarin, saya bersiap dari pertama kali saya masuk Olim di Mandua Kebumen. Jadi sekitar kelas 10 semester 1 saya mulai persiapan hingga akhirnya di kelas 12 ini saya bisa memperoleh medali di kancah nasional. Kalau boleh tahu nih, suasana di OMI itu seperti apa? Apakah sangat tegang atau gimana? Terus kalian ngatasinya gimana? Oke.
Kalau menurut saya situasi di OMI kemarin itu cukup bersahabat dan tidak terlalu tegang, karena dari kita sendiri yang dari Jawa Tengah itu selalu bersama-sama. Jadi kami menghadapi OMI itu dalam satu ruangan dan satu kali kayak rame-rame gitu ngumpul terus langsung ujian gitu bareng-bareng. Jadi kami tidak terlalu terkena pressure dari ujian itu, karena kami kayak ngumpul gitulah, nggak sendiri-sendiri, saling menguatkan, rame-rame gitu ya. Bisa saling menyemangati gitu, jadi nggak terlalu tegang. Ada nggak soal atau tantangan yang paling berkesan gitu waktu hari lomba? Kalau menurut saya ya kayak tadi yang saya bilang itu, misal ada soal, kita harus identifikasi hukum-hukum tajwid yang ada di potongan ayat tersebut. Kebetulan saya nggak terlalu mahir di bidang tajwid kayak gitu, jadi ya ketika saya lihat soal yang ada kayak gitu saya langsung skip ke soal yang berikutnya gitu sih. Itu yang paling susah menurut saya. Kalau di bidang ekonomi kemarin itu ya, saya lumayan terkejut karena ternyata integrasi sama agamanya itu malah kayak nggak ada sama sekali gitu. Jadi kan bayangan saya kayak mungkin kayak soal-soal seperti pembagian warisan atau zakat itu bakal keluar. Ternyata soal-soal yang keluar itu malah cuma sebagai pemanis gitu. Misalkan ada salah satu soal yang saya ingat itu, kan kita di dalam ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya saling pinjam meminjam dengan bunga gitu kan. Kita kenalnya itu mudorobah. Nah, pada mudorobah itu di soal itu tidak menekankan mudorobahnya, tapi lebih menekankan cara penyelesaian secara matematis gitu. Jadi pada soal itu cuma integrasi dengan agamanya cuma sebagai pemanis gitu, biar kesannya ada agamanya. Itu sih yang soal yang paling saya ingat, karena kalau tidak salah cuma itu tok kayaknya loh yang ada kata-kata pembawaan fikih dalam soalnya itu. Nah, selain medali, apa pelajaran non akademik yang berharga waktu mengikuti OMI tingkat nasional? Aku dulu. Ya, Oke. Jadi kalau ditanya tentang kayak hikmah gitu atau pelajaran yang kami dapat, kalau saya jadi lebih mempunyai kayak misal kita sedang berlomba gitu, jadi kita tidak boleh terlalu pede dengan hasil yang akan kita peroleh. Jadi saya kayak dapat semacam teguran gitu untuk tidak boleh terlalu sombong gitu. Terus kita dapat banyak teman juga di OMI kemarin, dari Jateng khususnya, ada dari Kudus, ada dari banyak lah, intinya kayak menambah relasi gitu. Kalau pelajaran yang saya ambil kurang lebih sama, cuma kalau yang saya lebih highlight itu pertama, pada saat saya mau mulai perlombaan, saya melihat teman-teman yang lain sangat gugup, saya pun ikut gugup. Cuma dalam hati saya itu saya pikirin kalau misalkan yang lomba di sini itu banyak gitu loh, terus kita juga nggak tahu kan orang-orang itu kemampuannya seperti apa, mau mereka jago ataupun mereka kurang jago juga kita kan nggak tahu. Jadi jangan merasa terlalu minder ataupun jangan merasa terlalu pintar, karena kita sama-sama nggak saling tahu gitu kan. Terus juga saya kan dari sebelum lomba itu agak terlalu overthinking gitu kan, karena soal-soal ekonomi itu terlalu luas. Jadi saya kurang tahu gitu kan modelan soal yang bakal keluar gimana. Terus jadi saya, karena ada awal itu kayak saya sudah pede banget gitu kan, kayak ini bakal dapat medali yang lumayan tinggi gitu kan. Terus pada saat di bis saya ketemu sama medalis gitu kan, kebetulan
dia dari Man IC Pekalongan, dia medalis emas OSN juga. Terus saya di situ langsung minder, aduh ini medalis ikut gitu kan. Terus pas saya di tempat penginapan juga ketemu sama teman ikut ekonomi juga, terus dia juga seorang finalis gitu kan. Terus saya langsung minder gitu, waduh ini banyak yang finalis OSN ikut gitu kan. Terus saya di sana cuma sebagai seorang yang lolos kabupaten, oh bisa gitu ya. Terus pada saat di hari lomba saya ngeliat teman-teman saya jadi mikir di sini yang nervous itu nggak cuma kamu gitu kan, yang gugup nggak cuma kamu, bahkan orang yang pintar pun merasa kalau mereka itu mungkin aja nggak bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan gitu kan. Terus saya jadi menguatkan diri saya, yang terpenting itu kan udah berusaha gitu kan, mau hasilnya kayak seperti apapun yang penting udah berusaha. Jadi ya pelajaran yang bisa saya ambil di situ, jangan terlalu pede ya sama kayak Mas Tejo, tapi juga jangan terlalu merendahkan diri juga, karena ya di sana kita udah hebat gitulah bisa sampai ke sana. Terus sama satu hal lagi, saya salut sama teman-teman saya yang sekamar sama saya, terutama karena mereka itu apa ya bahasanya, mereka itu jago cuma nggak terlalu menampilkan diri gitu loh. Kayak teman saya kan ada yang medalis emas juga kan sekamar sama saya, cuma dia itu orangnya humble banget gitu loh, selalu menutupi kepintaran dia dengan cara yang baik gitu. Di situ saya jadi paham kalau misalkan jangan terlalu merasa bahwa kita itu bisa. Nah, habis ini ada target akademik kalian selanjutnya nggak? Atau mau mikirin jurusan kuliah? Kebetulan kami minta doanya kepada teman-teman semua, karena saya dan teman-teman saya Rizky Aditya sama Muhammad Yusuf Mubarak itu pada hari Senin besok sampai hari Rabu kalau tidak salah akan mengikuti lomba Trisakti tingkat nasional di Jakarta. Jadi pada hari Senin kami berangkat ke Jakarta, lalu pada hari Kamisnya kami pulang. Terus untuk pemilihan jurusan, sepertinya ya saya nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya ekonomi. Cuma untuk pemikiran saya di prodinya itu mungkin kalau tidak akuntansi ya manajemen. Kalau saya ditanya tentang target, saya nggak terlalu berharap sama SNBP karena itu kan katanya goib gitu ya. Jadi saya nggak terlalu berharap, walaupun saya mempunyai nilai dan misal sertifikat yang cukup mumpuni, tapi tetap saya nggak ada sama sekali harapan kayak bisa lolos di SNBP, itu nggak ada. Jadi saya target UTBK di atas 700. Nah, terakhir nih, ada nggak pesan atau tips yang pengen disampaikan untuk adik kelas? Itu sih Mas Tejo yang harusnya ngasih nih. Kalau tips dari saya untuk Olimpiade, mungkin ada beberapa. Yang pertama pastinya konsistensi, karena Olimpiade itu nggak memandang EQ. Kayak misal ada orang dengan EQ 90 tapi dia konsisten selama misal 2 tahun dengan orang yang mempunyai EQ misal dikatakan jenius yang 130 tapi dia nggak konsisten selama 2 tahun. Kayak anak yang EQ 90 tadi itu bakal kalah di Olimpiadenya. Nggak mungkin dia bisa bisa bersaing dengan orang yang sudah konsisten dengan 2 tahun. Jadi intinya di Olimpiade itu jam terbang kayak gitu, kayak misal banyaknya soal yang dia udah kerjakan, terus materi-materinya juga harus menguasai dengan cukup luas gitu. Nggak memandang dia itu misal jenius tapi misal nggak tahu materinya, ya tetap aja sama
sama aja nggak bisa mengerjakan soal. Itu sih. Terus tambahan dari saya buat teman-teman semua yang lagi berusaha, nggak cuma bidang olimpiade juga ya, kita itu diwajibkannya itu berusaha. Kalau misalkan hasil kan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Dan buat teman-teman, walaupun kita udah berusaha gitu kan semaksimal mungkin, sekeras mungkin, tapi hasilnya yang kita inginkan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan, itu jangan down gitu. Boleh kita sedih 1 hari atau 2 hari gitu, cuma ya setelah itu kita harus berusaha lebih keras lagi kan dari sesuatu yang kita gagal gitu kan, kita itu bisa belajar dari mana letak kesalahan yang membuat kita itu tidak mencapai target. Misalkan pun kita udah berusaha, udah menemukan apa yang bolong dari kita gitu kan, terus kita mencoba lagi, terus ternyata bukan rezekinya, ya percayalah kalau misalkan apapun yang kita usahakan selama itu adalah hal yang baik, itu nggak akan memberikan dampak yang negatif, tidak ada yang sia-sia. Insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Mungkin dengan cara kita memandang soal yang lain, misalkan kayak anak olimpiade kan biasanya belajarnya ngerjain soal ya, ngerjain soal terus itu kan bisa membantu kita dalam memahami soal-soal yang kemungkinan bakal keluar pada ujian di sekolah maupun di UTBK gitu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.